Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Berza Ernalita. Gimana kegiatan kalian di sekolah hari ini? Seru nggak? Mudah-mudahan seru ya. Hari ini aku mau mewarnai gambar sambil bercerita tentang unicorn dan pemuda kecil. Penasaran? Yuk kita langsung dengerin aja ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil dekat hutan, hiduplah seorang petani yang sudah tua. Ia mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Alberto, Dominique, dan Pedro. Petani tua itu sudah tak punya kekuatan untuk bekerja di sawah. Tangannya mulai bergetar ketika memegang cangkul. Sementara ketiga anaknya belum ada yang bekerja. Karena sebentar lagi musim panas, ia pun meminta anak-anaknya ke kota untuk mencari kerja. "Anak-anakku, ayahmu sudah semakin tua. Sebentar lagi juga musim panas. Sawah akan kekeringan sehingga aku tak bisa bekerja lagi. Untuk itu, aku mohon kalian pergilah ke kota untuk mencari pekerjaan," ucap sang ayah. "Baik ayah, besok pagi aku dan Dominique akan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Ayah tak perlu khawatir," ucap Alberto. "Kenapa hanya kalian berdua? Lantas bagaimana dengan Pedro?" tanya sang ayah. "Hahaha, ayah pikir si Pedro bisa apa? Ia tak bisa diandalkan ya," ucap Dominique meledek adik bungsunya. "Memangnya ada apa denganku? Aku pun ingin bekerja dan membantu keluarga ini. Aku juga bisa bekerja dengan baik," ucap Pedro. "Besok Pedro akan ikut dengan kalian. Bekerja keraslah dan pulanglah lagi bulan depan," ucap sang ayah. Dengan sangat terpaksa, Alberto dan Dominique mengikuti perintah sang ayah. Keesokan harinya, Alberto, Dominique, dan Pedro berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan. Sesampainya di sana, mereka langsung mendapatkan pekerjaan sebagai tukang angkat barang di sebuah toko milik pedagang kaya raya. Setiap bulan, mereka akan mendapatkan 300 koin sebagai bayaran. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan tempat tinggal dan makan gratis selama bekerja di pedagang kaya itu. Mereka pun bekerja pada saat itu juga. Akan tetapi, Alberto dan Dominique tak tahu diri. Mereka malah asik mengobrol dan beristirahat, sedangkan Pedro bekerja sendirian. Ia bekerja memikul dan mengangkat barang dagangannya seorang diri. Ketika malam tiba, Alberto dan Dominique pun hanya makan berdua, sedangkan Pedro makan sendiri di dapur. Betapa malang nasib Pedro memiliki kakak yang tak menyayanginya. Kejadian malang itu ia alami selama 1 bulan. Ketika waktu pembayaran tiba, pedagang mengatakan bahwa ia menyukai hasil pekerjaan Alberto, Dominique, dan Pedro, meskipun semua hanya dilakukan oleh Pedro seorang. Sesuai janjinya, pedagang itu memberikan 300 koin untuk mereka bertiga. Ternyata upah mereka tak hanya koin saja. Pedagang itu memberi mereka masing-masing 1 kuda untuk transportasi. "Kalian kuperbolehkan untuk menunggangi kudaku. Silahkan pilih sesuai yang kalian suka," ucap pedagang itu. Alberto dan Dominique langsung memilih kuda jantan yang nampak gagah dan kuat. Namun, Pedro memilih pilihan yang berbeda. Matanya tertuju pada seekor kuda kecil yang memiliki poni dan tanduk. "Apakah kuda ini boleh aku pinta?" tanya Pedro kepada pedagang. "Benarkah kau menginginkan kuda kecil bertanduk ini? Ia sangat lemah dan rapuh," ucap pedagang itu. "Tentu saja, aku yakin dengan pilihanku. Kuda ini tampak bisa diandalkan," ucap Pedro yang sudah jatuh hati dengan kuda itu. "Hahaha, dia memilih kuda yang lemah seperti dirinya," ucap Alberto. "Baiklah, kalau kamu yakin dengan pilihanmu, kau boleh membawanya," ucap sang pedagang. Pedro merasa sangat senang dengan kuda kecil pilihannya. Pedagang dermawan itu memberi waktu seminggu untuk Alberto, Dominique, dan Pedro libur. Mereka pun memutuskan untuk pulang dan menunggangi kuda masing-masing. Sesuai dugaan, kuda poni milik Pedro berjalan dengan sangat lambat. Pedro pun mendapatkan ejekan dari kedua kakaknya.
Hahaha, lihatlah, kuda yang kau pilih jalannya pelan dan tampak bodoh sepertimu, ucap Alberto. Pedro hanya bisa diam saja. Kedua kakaknya pun pergi meninggalkan sang adik seorang diri. Pedro lalu mengelus kepala kudanya dan berkata, "Jangan dengarkan perkataan kakakku ya, mereka memang kejam," ucapnya. "Tapi aku bisa mendengarkan mereka dan sejujurnya aku sedikit tak terima," ucap kuda kecil itu. Pedro terkejut dan hampir saja terjatuh. Kak, kau bisa bicara?" tanyanya terbata-bata. "Iya, aku memang bisa bicara, tapi tak semua orang bisa mendengarku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendengarkan suaraku. Sebenarnya aku ini bukan kuda, tapi aku adalah unicorn yang punya kekuatan ajaib. Dan aku punya nama. Namaku Cornel," ucap unicorn itu. "Ah, ternyata begitu. Lantas apa kekuatanmu? Jalan saja pelan begini," ucap Pedro bercanda. Cornel menjawab kalau ia punya indera keenam. Ia bisa tahu apa saja yang terjadi di dunia. "Aku punya indera keenam dan bisa melihat kedua kakakmu hampir terkena masalah besar," ucap Cornel. "Hah, masalah besar apa? Bisakah kau menjelaskan secara detail?" tanya Pedro. "Kedua kakakmu melewati jalan yang salah. Ia menuju jalan yang mematikan. Di jalan itu, mereka akan bertemu sebuah kastil besar milik dua penyihir jahat. Dua penyihir itu akan berubah menjadi wanita cantik untuk memikat kedua kakakmu. Jika kakakmu terpikat, mereka akan membunuhnya dengan cara memberikan racun pada makanan yang mereka hidangkan. Tapi biarkan saja mereka mati. Mereka selalu berbuat jahat padamu," ucap Cornel. "Aku tak bisa membiarkannya, Cornel. Kau harus membantuku menolong kedua kakakku," ucap Pedro memohon. Baiklah kalau itu maumu, aku akan mengantarkanmu ke kastil para penyihir itu," ucap Cornel. "Tapi apakah kita akan terlambat mengingat kamu berjalan sangat pelan? Apa sebaiknya aku berlari saja?" ucap Pedro. "Tenanglah, sekarang berpeganganlah dengan kuat. Aku akan membawamu terbang," ucap Cornel. Dan mereka mulai terbang di angkasa. Pedro terkesima dengan keajaiban Cornel. Di sisi lain, benar ucapan Cornel. Dominique dan Alberto terpikat dengan kecantikan penyihir yang menyamar menjadi wanita cantik. Mereka menyamar dengan nama Lara dan Nina. "Hai para pemuda tampan, apa yang kalian lakukan di jalan ini?" tanya salah satu penyihir. "Oh, hai gadis cantik, kami hanya sedang melewati jalan ini untuk pulang ke rumah," ucap Alberto sambil memberikan senyuman. "Oh, perkenalkan, aku Lara, dan ini adikku Nina. Kami hanya tinggal berdua saja di kastil ini," ucap Lara. "Oh, kalau aku Alberto, dan ini adikku Dominique. Bagaimana mungkin dua gadis cantik berani tinggal di kastil sebesar ini? Apa kalian tidak takut?" tanya Alberto. Dua penyihir itu hanya bisa tersenyum. Nina menawarkan mereka mampir ke dalam. "Kalian tampak lelah. Bagaimana kalau kalian mampir ke rumah kami dulu? Kami punya makanan lezat untuk kalian," ucap Nina. Tentu saja Alberto dan Dominique tak menolak. Mereka justru merasa senang dan memanfaatkan momen itu untuk mendekati kedua wanita cantik itu. Lalu masuklah Alberto dan Dominique. Kastil itu tampak makin megah dari dalam. Di meja sudah terdapat beberapa makanan lezat dan tentunya beracun. "Siapa dia? Berani-beraninya mengganggu acara kami," ucap Lara. "Kami tak mengenalnya. Usir saja dia," ucap Alberto yang tak tahu diri. Ia tak tahu bahwa kedatangannya kemari adalah untuk menyelamatkan mereka. "Kak, mereka itu adalah penyihir," ucap Pedro. "Kau akan mati jika makan kue itu," kata si bungsu memberi peringatan. Sayangnya, Alberto dan Dominique tak percaya dengan perkataan sang adik. "Kamu berkata demikian karena merasa iri dengan kita, kan? Dasar tidak berguna, pergi sana," ucap Dominique mengusir. Cornel merasa geram dengan sikap kedua kakak Pedro. Ia pun menunjukkan wujud asli para penyihir dengan kekuatannya. Tring! Wujud asli para penyihir itu sangat menyeramkan. Lalu dengan cepat para penyihir itu membaca mantra dan mengubah Alberto dan Dominique menjadi katak. Mereka juga akan menyihir Pedro.
Namun mereka gagal karena Cornel melindungi Pedro. Cornel yang merasa muak pun menyihir para penyihir itu hingga mereka tak bisa bergerak. "Kamu hebat sekali, Cornel. Lantas bagaimana dengan kakakku?" tanyanya. "Tenang saja, aku bisa mengembalikan mereka menjadi manusia lagi. Sekarang bawalah mereka ke punggungku," ucap Cornel. "Lalu bagaimana dengan kedua penyihir ini? Apakah tidak apa-apa meninggalkan mereka di sini?" tanya Pedro. "Aku akan menghapus kekuatan dan ingatan mereka. Lalu mereka akan menjadi manusia biasa yang tak bisa apa-apa," ucap Cornel seraya mengayunkan tanduk di kepalanya. Setelah itu, Cornel, Pedro, dan kedua katak terbang menuju ke rumah untuk pulang. Sesampainya di rumah, dengan kekuatannya, Cornel mengembalikan Alberto dan Dominique ke bentuk semula. Alberto dan Dominique sangat merasa bersalah pada Pedro. Mereka menyadari bahwa selama ini terlalu jahat pada sang adik. Dengan kebaikan hatinya, Pedro memaafkan kedua kakaknya. Mereka pun berpelukan. Sejak saat itu, Alberto dan Dominique tak berbuat jahat lagi pada Pedro. Sebagai ucapan maaf, mereka malah sering membantu pekerjaan sang adik. Melihat tuannya merasa senang, Cornel pun ikut merasa tenang dan bahagia. Selesai. Nah, gimana teman-teman cerita tentang unicornnya? Kalian suka nggak? Mudah-mudahan banyak hal baik yang bisa kita ambil dari cerita tadi ya. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman, mewarnai gambar sambil berceritanya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Dadah!